Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 686 ayat 1. Ramun doa dijolomi Gudo sakit rahasia Oh Yesus biru-biru ison Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 11 Agustus 2021 dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 6 mengatakan, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dalam segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Jala doson halak naramuddo hamisude, jala doson ulos namar sapu daro-daro sude hati goran nami. Di baheni malos do hamisude songob bulung, jala diluahon hajahaton nami do hami songon nani luahon ni alugu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tidak seorang pun dari antara kita yang senang bila perbuatan baiknya digambarkan sebagai kain kotor. Yang disebut kain kotor adalah kain yang dipakai para perempuan dewasa ketika mereka datang bulan. Istilah tersebut dipakai sebagai gambaran seorang najis, seorang berdosa. Demikian kata firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Perbuatan orang-orang dikatakan najis. Bukankah perkataan Nabi menyinggung hati kita? Pastilah kita merasa tidak senang. Apa masalahnya? Pada zaman Yesaya, bangsa Israel tidak lagi di zaman kerajaan Israel Raya. Masa kerajaan Israel sudah berlalu. Raja Saul, Daud, Salomo. Setelah mereka, kerajaan terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Kemudian Israel menjadi semakin bergumul dengan keadaan moral dan kerohanian yang semakin merosot hari demi hari. Akhirnya mereka terbuang ke Babel. Dengan masalah yang sedemikian, malah mereka sempat berpikir yang bersalah adalah di pihak Tuhan. Mereka mencari kambing hitam. Renungan harian ini sebuah perubahan besar terjadi dalam diri Israel. Nabi Yesaya mengidentifikasikan dirinya sebagai bangsa itu. Ia adalah bagian dari bangsa itu. Sehingga tatkala bangsa itu berdosa, maka Yesaya turut di dalamnya sebagai bagian dari keberdosaan bangsa itu sendiri.
Dalam pengakuan dosa, Yesaya mengatakan pada hakikatnya mereka itu akan lenyap oleh keberdosaannya, seperti daun akan lenyap oleh kejahatan, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Mereka mulai menyadari bahwa mereka harus introspeksi diri, harus sadar bahwa semua hal yang terjadi adalah karena dosa mereka sendiri. Kesadaran bahwa harus ada yang berubah untuk menjadi lebih baik. Manusia karena ketidakmampuannya membersihkan diri sendiri dari dosanya, maka ia memerlukan seorang juru selamat, bukan oleh perbuatan baiknya. Sekalipun orang menilai kita sebagai orang yang hebat, sebagai sosialita, karena sering melakukan perbuatan baik, tetapi Allah tentu melihat latar belakang di hati kita dalam perbuatan baik itu. Apa yang mendorong maka kita melakukan perbuatan baik itu? Tak sesuatu pun bisa ditutup-tutupi. Oleh karena itu perbuatan baik atau amal tidaklah sanggup untuk menyelamatkan kita. Manusia memerlukan juru selamat. Yesus Kristus datang sebagai juru selamat dunia. Hanya dialah yang memastikan bahwa orang yang percaya kepadanya akan selamat masuk surga. Marilah mengakuinya sebagaimana jemaat mula-mula mengatakan, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Yohanes pasal 4 ayat 42. Setiap orang yang berdosa membutuhkan anugerah Allah untuk keselamatannya. Tentunya Anda dan saya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga akan lenyap oleh karena keberdosaan kami. Kami akan seperti daun, akan lenyap oleh kejahatan seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kami percaya bahwa Yesus Kristus Dialah benar-benar juru selamat dunia, juru selamat kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk hidup di dalam Dia dan setia kepadanya. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 686 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.